Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang, senang berjumpa kembali dengan Anda di sini. Sebelum saya melanjutkan topik pembahasan kita kali ini, ada baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan agar tetap sehat. Kalau sudah silahkan langsung subscribe channelnya agar saya lebih bersemangat dalam membuat video-video berikutnya. Sebastian Haller sampai dipulangkan karena mengidap tumor testis. Striker baru Borussia Dortmund, Sebastian Haller dikabarkan mengidap tumor testis. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Dortmund melalui situs resminya. Haller kemudian langsung dipulangkan Dortmund, yang tengah menjalani tur pramusim di Swiss. Striker berusia 28 tahun itu tinggal menjalani pengobatan agar bisa pulih. Penyerang Pantai Gading berusia 28 tahun itu mengeluh kurang enak badan setelah latihan Senin pagi, tulis Dortmund. Kita bahas apa sih sebenarnya pengertian kanker testis. Kanker testis adalah penyakit keganasan yang berasal dari sel-sel testis. Dibandingkan dengan jenis kanker lain, kanker testis merupakan jenis kanker yang jarang terjadi. Kanker testis merupakan kanker yang sering ditemukan pada pria usia 15-35 tahun. Testis merupakan organ seks pria yang berfungsi untuk produksi sperma dan hormon testosteron yang berpengaruh pada pertumbuhan dan fungsi organ genital pria. Kanker testis dapat dibagi dalam dua jenis berdasarkan asal sel-selnya, yaitu, yang pertama kanker testis asal sel germinal, germ cell. Kanker testis jenis ini merupakan kanker testis yang paling sering ditemui. Kanker testis asal sel germinal dibedakan menjadi dua, yaitu, sama dengan lebih besar dari seminoma. Seminoma cenderung tumbuh dan menyebar lebih lambat daripada non-seminoma, meskipun beberapa seminoma dapat tumbuh sangat cepat. Seminoma dapat mengeluarkan hormon human chorionic gonadotropin, HCG, sebagai penanda tumor. Sama dengan lebih besar dari non-seminoma. Non-seminoma sangat bervariasi dalam jenis sel, perkembangan, dan prognosis. Ada 4 jenis utama non-seminoma yang dapat muncul dari satu jenis sel, tetapi paling sering muncul sebagai non-seminoma tipe campuran, dengan lebih dari satu jenis sel. Di antara 4 jenis itu adalah karsinoma embrional, karsinoma kantung kuning telur, yolk sac karsinoma, koriokarsinoma, dan yang keempat teratoma. Jenis berdasarkan asal sel yang kedua yaitu tumor stroma. Sel asal dari jenis ini berkembang dari jaringan pendukung di sekitar sel germinal testis. Tumor ini sangat jarang, kurang dari 5% kanker testis, bersifat jinak, dan memiliki prognosis yang sangat baik. Ada 2 jenis tumor stroma, yaitu, sama dengan lebih besar dari tumor sel Leydig. Sel-sel Leydig berfungsi sebagai produksi hormon testosteron pria. Sama dengan lebih besar dari tumor sel Sertoli. Sel Sertoli berfungsi untuk mendukung dan memelihara sperma di dalam testis. Tanda dan gejala-gejala penderita kanker testis yang sering dialami kaum pria meliputi 6 gejala. Benjolan atau pembesaran di salah satu testis. Perasaan berat pada skrotum. Nyeri tumpul pada perut bagian bawah atau pangkal paha. Skrotum membesar karena terisi cairan. Sakit punggung. Dan yang keenam terjadi pembesaran dan nyeri pada payudara. Penyebab kanker testis. Belum diketahui pasti penyebab dari kanker testis. Kanker testis terjadi ketika sel-sel sehat dalam testis berubah, tumbuh, dan membelah secara teratur. Sel-sel tersebut terakumulasi membentuk massa dalam testis, sehingga dapat terlihat testis yang membesar. 6 resiko orang-orang yang dapat terkena dan mengidap kanker testis. Yang pertama, kriptorkismus atau testis tidak turun. Testis dibentuk di dalam rongga perut pada saat janin dan akan turun ke dalam skrotum. Saat testis tidak turun, dan tetap berada di dalam rongga perut, suhu di dalam rongga perut lebih tinggi dari skrotum, di mana tempat testis seharusnya, sehingga memicu sel-sel testis untuk membelah secara tidak normal. Yang kedua, perkembangan testis yang tidak normal. Kondisi yang menyebabkan perkembangan abnormal dari testis, seperti pada sindrom Klinefelter, dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker testis. Yang ketiga,
riwayat kanker testis dalam keluarga. Yang keempat, usia. Kanker testis dapat terjadi pada semua usia, tetapi lebih banyak diderita pada remaja atau dewasa muda, sekitar usia 15-35 tahun. Yang kelima, ras. Kanker testis lebih sering diderita pada orang kulit putih dibandingkan dengan orang kulit hitam. Yang keenam, infertilitas, gangguan kesuburan. Seorang pria dengan infertilitas memiliki risiko 3 kali lebih besar untuk mengidap kanker testis. Pencegahan kanker testis. Sejauh ini belum ada upaya pencegahan untuk menghindari seseorang terkena kanker testis karena penyebab pasti dari penyakit ini belum diketahui. Pada beberapa kondisi tertentu yang meningkatkan risiko kanker ini, misalnya pada kondisi kriptorkismus, koreksi terhadap testis yang tidak turun dapat dilakukan setelah bayi didiagnosa testis tidak turun hingga usia 12 bulan untuk mengurangi risiko testis yang tidak turun tersebut berubah menjadi kanker. Melakukan pemeriksaan testis mandiri bisa saja dilakukan jika mengalami gejala-gejala seperti yang sudah saya sebutkan tadi, atau bila terdapat kelainan pada perabaan testis secara mandiri, maka dapat konsultasi dengan dokter, dengan segera memeriksakan diri ke dokter agar kanker testis dapat didiagnosa secara dini dan mendapatkan penanganan yang tepat sebelum terjadi metastasis ke organ lain. Untuk melakukan pemeriksaan, kamu bisa langsung membuat janji dengan dokter pilihan di rumah sakit terdekat. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Mudah-mudahan kita selalu diberi rizki yang melimpah dan selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, like dan share, agar lebih banyak orang yang tahu tentang informasi ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.